pendekatan baru untuk pelanggaran HAM dan penanganan Papua. Dikutip dari republika.co.id, pendekatan Papua adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergitas. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melakukan kunjungan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis 25 November. Dalam pertemuan itu, Mahfud dan Andika membahas dua hal utama, yakni pendekatan baru dalam penanganan Papua dan pelanggaran HAM. Pertama, pendekatan baru tentang penanganan Papua. Kalau prinsip pendekatannya sudah dituangkan dalam Inpres nomor 9 tahun 2020, yang kemudian dilanjutkan dengan Kepres nomor 20 tahun 2020, kata Mahfud kepada wartawan usai pertemuan. Intinya itu, pendekatan Papua itu adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Mahfud menjelaskan, komprehensif meliputi semua hal, sedangkan sinergis mencakup semua lembaga terkait secara bersama-sama dan bukan sendiri-sendiri. Artinya, di Papua itu pendekatannya bukan senjata, tapi kesejahteraan. Sementara itu, lanjutnya, pendekatan teknik adalah berupa operasi teritorial, bukan operasi tempur. Mahfud menyebutkan, dalam pertemuan ini, Andika telah menyampaikan berbagai gagasannya mengenai pendekatan baru dalam penanganan Papua. Namun, tidak dijelaskan secara rinci apa saja gagasan yang sudah disampaikan. Nanti akan disampaikan pada saatnya, ucap Mahfud. Kemudian, hal kedua yang dibahas oleh Mahfud dan Andika adalah pelanggaran HAM berat yang melibatkan TNI. Mahfud menuturkan salah satunya yang didiskusikan, yakni kasus Paina yang terjadi pada masa Presiden Joko Widodo. Itu ada yang melibatkan TNI. Nanti yang menyangkut TNI ini, Bapak Panglima, Pak Andika Perkasa akan berkoordinasi dengan kita. Pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik prosedur maupun pembuktiannya nanti akan dianalisis, akan kita selesaikan. Koordinasi Panglima bersama Kemenko dan Kejaksaan Agung tentu saja yang di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, Andika Perkasa masih juga enggan membeberkan gagasan yang sudah ia siapkan untuk penanganan Papua. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini berjanji akan menyampaikan hal tersebut saat dia melakukan kunjungan ke Papua. Saya menggunakan dasar hukum yang memang sudah dikeluarkan pemerintah, dan itu nanti secara detail akan saya jelaskan pada saat saya di Papua minggu depan, tutur Andika. Prajurit TNI yang bergabung dalam Satgas Pembebasan Sandera atas keberhasilannya membebaskan 347 warga masyarakat yang disandera oleh sekelompok kriminal bersenjata di Papua.
Anggota DPD RI Philip Wamafma mendukung pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman yang ingin merangkul sekelompok kriminal bersenjata. Philip mendukung semua langkah demi keselamatan warga sipil. Bila perlu, tidak ada baku tembak sama sekali sesuai aspirasi masyarakat. Perlu evaluasi penempatan pasukan perang di wilayah konflik, kata Philip dalam keterangan tertulis. Senator asal Papua Barat ini menyebut konsep menyelesaikan GAP Aceh dahulunya bisa digunakan sebagai petunjuk atau metodologi untuk menyelesaikan persoalan Papua. Namun, Philip menyebutkan pihak TNI juga harus memahami secara detail akan masalah sesungguhnya, yaitu sejarah integrasi, PIPER, pelanggaran HAM dalam sebuah aspek dan diskriminasi rasial yang masih terjadi. Namun, dia menekankan kepada institusi TNI dan Polri akan pentingnya membangun kepercayaan kepada masyarakat. Hal itu didasari atas tindakan di masa lalu seperti tertembaknya warga sipil, tokoh adat, tokoh agama, namun tidak dilakukan penyelesaian. Bangun kepercayaan masyarakat atas tindakan pada masa daerah operasional militer. Hingga saat ini, sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap warga sipil maupun tokoh adat, agama, politik, mahasiswa dan mahasiswi di tanah Papua. Apakah Panglima TNI mampu menyelesaikan hal itu? Jika hanya sesuatu pernyataan tanpa komitmen untuk melakukannya, maka pernyataan Panglima sia-sia belaka. Saya yakin niat baik ini perlu didukung oleh semua pihak. Dukungan senada juga disampaikan anggota Komisi 1 DPR, Bobi Adityo Rizaldi. Menurutnya, menangani KKB harus melalui pendekatan KKB. Yang namanya saja KKB, kriminal kan? Kalau kriminal itu kan civil justice. Jadi memang kita anggap masih KKB. Kalau kriminal, itu metode penanggulangannya memang harus secara civil justice. Atau istilahnya pendekatannya bukan pendekatan militer. Kalau militer, dia separatis, nah itu harus ditanggulangi secara militer. Kalau militer kan hidup atau mati. Jelasnya, Bobi melihat selama ini TNI telah berkoordinasi cukup baik dengan kepolisian, sehingga dia tidak mempermasalahkan pernyataan Dudung tersebut. Kan kita semua sudah sepakat kalau ini KKB, walaupun memang ada motifnya separatis. Tapi karena melihat sejumlah arsenalnya kan cuma sedikit, jadi bukan seperti di Maro, di Filipina yang rakyat tidak bisa masuk. Ini kan tanah di Indonesia masih bisa diakses oleh masyarakat. Kunjungan Dudung ke Timika merupakan kunjungan perdananya ke Papua sejak dilantik menjadi kasat oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman mengingatkan para prajurit yang bertugas di Papua agar menyayangi masyarakat setempat dan jangan pernah menyakiti hati masyarakat. Jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh. Kalian harus sayang masyarakat dan kalian harus tunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua. Kamu harus baik pada masyarakat Papua, jangan menyakiti hati mereka.
kata dia saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI AD.